Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sejauh ini, begitu Chu Yunke mengucapkan kata-kata ini, tidak hanya biksu Yunin Jianshan di sampingnya yang tercengang. Bahkan Yue Xingxian, Sun Sangliu dan yang lainnya tercengang. Apakah ini berarti bahwa Chu Yunke, sosok terkenal di dunia dalam daftar bintang, telah mengaku pada saat ini? Ini sangat pengecut. Ye Sun sangat tidak senang dan berteriak, bagaimana kamu bisa mengaku sebagai keturunan dari Gunung Pedang Yunyin yang bermartabat? Tidakkah kamu melihat bahwa semua muridmu terbunuh? Apakah ada darah? Apakah ada yang bertanggung jawab? Atau apakah itu bukan tukang reparasi pedang? Wajah Chu Yunke dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Pada saat ini, Su Yi berkata, tidak apa-apa untuk menerima konseling. Menurut aturan bersaing untuk peluang, serahkan harta Anda dan beri Anda cara untuk hidup. Hai. Terdengar helaan napas di arena. Mata Yesun berbinar, baru saja akan mengatakan sesuatu. Su Yi mengangkat tangannya sedikit. Mulut Yesun disegel oleh kekuatan, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sangat buruk. Wajah lelaki tua berambut putih itu pucat, dan dia berkata dengan marah, keponakan junior Chu, tahukah kamu, semakin kamu bersabar dan menyerah, semakin kamu akan membiarkan musuh menamparkan hidung. Kakak senior Chu dan kakak Han keduanya terbunuh, dan pihak lain harus membuat 1 inci, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Seseorang marah. Chu Yunke menghela nafas. Dia menatap Su Yi lagi, ekspresinya menjadi sangat tenang, dan berkata, aku akan melawanmu, membagi hidup dan mati. Kata-kata acuh tak acuh, tegas. Penonton terdiam. Dentang. Pada saat yang sama, di Chu Yunke, pedang bersiul bergema seperti naga. Sosok Yunin Jianshan yang luar biasa ini, yang menempati peringkat 76 dalam daftar bintang, tiba-tiba berubah napas. Momentumnya seperti matahari terbit, dan energi mengalir deras di antara banteng. Seutas niat pedang lavender meresap dari tubuhnya, menyebar seperti gelombang pasang, menyebabkan dunia berubah warna dan angin serta awan bergerak. Semua orang berubah. Sangat kuat. Yunin Jianshan Chu Yunke, tolong beritahu saya. Chu Yunke berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, pedang terbang melayang di atas kepalanya, seterang air musim gugur, dengan cahaya ungu seperti asap. Pedang terbang musim gugur ungu. Harta spiritual Chu Yunke. Melihat ini, Su Yi tiba-tiba berkata, apakah kamu pernah masuk dalam daftar bintang? Chu Yunke berkata, untuk sementara peringkat 76. Su Yi mendengus dan berkata, kalian harus pergi bersama. Di lubuk hatinya, Su Yi sedikit kecewa dengan daftar bintang yang disusun oleh King Yunlou. Orang nomor 76, itu saja. Mungkin hanya 10 karakter teratas yang pantas dilihat. Ketika Su Yi mengatakan ini, semua orang tercengang. Bersama. Ini benar-benar mengabaikan Chu Yunke. Ayo. Pria tua berambut putih itu berteriak. Dia awalnya tidak setuju dengan kehidupan dan kematian Chu Yunke dan Su Yi yang terpisah. Bagaimanapun, karakter yang bisa membunuh Han Fei Guan dengan 1 jari pasti akan menjadi musuh yang sangat berbahaya. Saat ini, cara yang paling masuk akal adalah mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuh lawan dengan kekuatan yang menggelegar. Bagus. 2 pria dan 2 wanita lainnya setuju. Chu Yunke sedikit mengernyit, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Melihat adegan ini, semua orang secara tidak sadar menghindarinya, jangan sampai mereka terjebak dalam pertempuran berikutnya. Terpengaruh. Ledakan. Suara Taoisme meraung, dan pedang itu terdengar seperti gelombang. Apakah itu pria tua berambut putih atau 4 lainnya, mereka semua menggunakan pedang mereka sendiri, dan tubuh mereka diresapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh alam spiritual. Niat membunuh dan niat pedang yang tak tertandingi, menutupi langit. Membunuh. Pria tua berambut putih itu memimpin. Dia memiliki Taoisme kesempurnaan besar alam transformasi roh. Desir-desir. Saat lengan pria tua berambut putih itu menonjol, 4 pedang dao hitam meraung. Musim semi, siayan, air musim gugur, dan awan musim dingin, terukir di gagang pedang.
Ketika keempat pedang Dao terjalin dan dipotong, itu segera mencerminkan visi luar biasa dari rotasi 4 musim dan perubahan kemakmuran. Pada saat yang sama, yang lain mengikuti. Ledakan luar biasa, cukup untuk mengejutkan para hantu dan dewa. Terutama Chu Yunke, mendesak pedang Dao merah menyala, hanya dengan satu tebasan, seperti api langit yang meledakkan tanggul, menuangkan ribuan kaki ke dalam kehampaan, dengan kekuatan membakar langit dan menghancurkan bumi. Kendo, pembunuhan utama. Orang-orang yang hadir yang telah menghindari jauh sebelumnya, terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, dan buru-buru mundur lebih jauh. Ye Sun tidak terkecuali. Dia khawatir itu akan terpengaruh, jadi dia dengan cepat menghindarinya. Dan lihat ini. Ekspresi Sui acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan mata hitamnya tidak pernah goyah. Dia melangkah maju, tidak menghindar atau menghindar. Ledakan. Tangan kanan Sui mencuat, kelima jarinya seperti memainkan piano. Dentang, 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 dentang. Pria tua berambut putih itu batuk darah dengan keras, wajahnya ngeri. Ledakan. Pada saat yang sama, serangan Chu Yunke dan yang lainnya, seperti semburan dahsyat, menyelimuti Sui. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi mengikuti. Semua jenis teknik kendo terbaik dan pedang Dao dengan spiritualitas luar biasa semuanya dipatahkan oleh pukulan Sui. Ledakan. Dunia ini sepertinya dihancurkan oleh pedang. Di bawah semburan kekuatan penghancur, Chu Yunke dan yang lainnya terhuyung mundur seolah-olah mereka terkena gelombang laut yang mengamuk. Bagaimana? Seseorang berteriak. Sebuah pedang tunggal akan menghancurkan aliansi mereka. Siapa yang berani percaya ini? Bukankah dia salah satu monster yang menantang surga di 10 besar daftar bintang? Seseorang terkejut. Dalam desas-desus, karakter yang terdaftar dalam 10 besar daftar bintang oleh King Yunlou semuanya memiliki kekuatan bertarung yang hampir tak terkalahkan dari ranah yang sama. Bahkan para tetua di dunia ini jauh dari lawan monster yang menantang surga ini. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Chu Yunke merasakan hawa dingin di tubuh dan pikirannya. Dia telah melihat bahwa kekuatan tempur Sui sangat menakutkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa ketika kita benar-benar bertengkar, kekuatan Sui benar-benar melebihi harapannya. Terdengar helaan napas pelan. Melihat Sui maju selangkah, dia mengangkat tangannya sedikit. Lebih dari 10 kaki jauhnya, tubuh seorang pria berjubah misterius meledak dan tercabik-cabik. Ini juga merupakan karakter di alam transformasi roh, dan Taoismenya sebanding dengan Han Fei Guan, tetapi dia bahkan tidak memblokir pukulan Sui, dan dia mati tiba-tiba di tempat. Adegan berdarah ini membuat Chu Yunke dan yang lainnya membuat kulit kepala mereka mati rasa. Pergi, aku akan menahannya. Tiba-tiba, lelaki tua berambut putih itu mengaum, membunuh Sui, seolah-olah dia akan terbakar dengan batu giok Sui. Lengan pria itu menghentikan mobil, bagaimana Anda bisa membantu orang lain berjuang untuk hidup? Jubah lengan Sui bergetar. Sebuah pedang tersapu. Pria tua berambut putih itu setengah jalan, dan tubuhnya tiba-tiba terputus. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya, kendo macam apa ini? Sui berkata, dengan serangan biasa, tidak ada yang mewah. Apa? Pria tua berambut putih itu tertegun, matanya segera menjadi gelap, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Kedua tubuhnya jatuh ke tanah. Penonton terdiam. Semua orang terkejut. Apakah sudah terlambat bagi saya untuk mengaku dan menyerahkan harta saya? Di kejauhan, suara Chu Yunke terdengar berat. Sebelumnya mereka berencana untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua berambut putih itu mati begitu cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Sudah seperti ini, tidak ada artinya mengakui atau tidak. Sui berkata dengan santai. Apakah kamu benar-benar berencana untuk bermusuhan dengan Yunyin Jianshan kami? Kamu harus tahu seberapa serius konsekuensinya. Wanita dengan rok tinta itu membentak. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, kamu tidak akan datang kepadaku untuk membalas dendam. Kekanak-kanakan. Suara acuh tak acuh masih mengambang, dan Sui menekannya di udara. Ledakan.
Di mana wanita dengan rok tinta berdiri, kekosongan tiba-tiba runtuh, dan gelombang energi pedang muncul, menenggelamkan seluruh sosoknya. Dalam sekejap, tubuh wanita dengan rok tinta itu meledak dan menghilang. Dimulai dengan Han Fei Guan, dan sekarang dengan pria tua berjubah putih, pria berjubah hitam, dan wanita rok hitam telah terbunuh satu demi satu. Adegan kematian berdarah membuat satu-satunya Chu Yunke yang tersisa dan wanita lain dengan pakaian warna-warni jatuh ke dalam gua es, dan tubuh mereka dingin. Hari ini saya awalnya di sini untuk penciptaan di Gunung Setan Hitam. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi karena pecahan dari objek suci, saya mengalami bencana seperti itu. Wanita dengan pakaian warna-warni berbicara dengan getir, ekspresinya sedih. Siapa yang harus disalahkan? Ekspresi Suyi tenang. Saat suaranya terdengar, energi pedang muncul entah dari mana, memenggal kepala wanita di kayu di tempat. Chu Yunke gemetar, memandang Suyi, dan berkata, "Sebelum Anda mulai, dapatkah Anda memberitahu saya siapa Anda?" Suyi. Chu Yunke tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya mengerti, dan tiba-tiba berkata, "Jadi, ini kamu." Suara itu masih bergema, dan ke segala arah, hujan pedang yang dahsyat menyelimutinya. Murid Yunyin Jianshan ini, yang berada di peringkat 76 dalam daftar bintang, tiba-tiba berubah menjadi kabut darah, dan jiwanya tersebar. Sejauh ini, kelompok 6 pria kuat dari Yunyin Jianshan ini, salah satu dari 7 raksasa kuno, semuanya telah terbunuh di depan Suyi. Semua orang di arena terkejut. Dunia terdiam. Ada bau busuk menyebar dari hidung. Suyi sedikit kecewa. Tapi sekarang, ketika dia juga berdiri di alam spiritual, bahkan peran alam spiritual dalam kekuatan kuno seperti Yunyin Jianshan benar-benar tidak sedap dipandang. Satu-satunya hal yang layak dipuaskan, mungkin, adalah bahwa setelah melewati bencana tabu itu, kekuatan tempurnya di dunia ini memang jauh dari sebanding dengan masa lalu. Pada saat itu, Yan Suni, orang suci dari gerbang pertama gurun besar Kyushu, Jiu Jisuandu, membangun fondasi Tao di alam transformasi roh. Tapi jika dia ada di depanku, dia akan terlalu rendah diri. Suyi diam-diam berkata. Memikirkannya, Suyi tiba-tiba menyadari bahwa, dilihat dari pengalaman hidupnya sebelumnya, dia tidak dapat lagi menemukan peran yang sebanding di alam transformasi roh. Tak terkalahkan dalam lingkungan ini mungkin sulit untuk dikatakan. Tetapi di tempat-tempat seperti Great Wilderness Kyushu, benua Changqing, Suyi berpikir dalam hati, jika dia mengenali tempat kedua di alam transformasi roh, tidak ada yang akan berani mengenali nomor satu. Sepertinya di masa depan, untuk menemukan duel yang layak, kita hanya bisa mulai dari yang kuat di alam fase roh, atau yang kuat di alam roda roh. Suyi memikirkannya dan berhenti memikirkannya. Pada saat ini, Ye Sun bergegas, menunjuk mulutnya yang telah disegel oleh teknik rahasia, wajahnya penuh doa. Baginya, tidak dapat berbicara tidak berbeda dengan disiksa. Pergi dan kumpulkan rampasannya dulu. Suyi memerintahkan. Ye Sun mengangguk cepat dan mengambil tindakan. Sampai Ye Sun mengemasi barang rampasannya, Suyi berkata, "Pimpin jalan ke depan dan temukan mayatmu tertinggal di sini." Ye Sun dengan memohon menunjuk ke mulutnya. Suyi mengabaikannya. Kali ini, dia harus membuat Ye Sun mengerti, apa itu diam itu emas. Melihat ini, Ye Sun tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kebenciannya. Tapi dia tidak punya pilihan selain menahan kata-katanya dan memimpin jalan dengan jujur. Segera, mereka berdua menghilang ke langit. Dari awal hingga akhir, Yue Xingshan, Sun Sangliu, dan lainnya langsung diabaikan. Orang-orang kuat dari Yunyin Jianshan itu mati seperti ini. Sebelumnya, dia masih berpuas diri dan bangga bahwa dia bisa menjalankan tugas untuk Chu Yunke dan yang lainnya. Tetapi saat ini, hati saya penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Ternyata bocah itu adalah Suyi. Yue Xingshan tercengang, tetapi menurut rumor, bukankah dikatakan bahwa Suyi khawatir akan dilikuidasi dan melarikan diri dari Daxia beberapa bulan yang lalu untuk menghindari bencana? Legenda telah kembali. Sun Sangliu berkata dengan suara yang dalam, matanya tidak menentu. Melihat pria berjubah piton dan yang lainnya, mereka semua tampak kaget dan kesurupan.
Dalam beberapa bulan terakhir, dengan pemulihan energi spiritual langit dan bumi, Su Yi, seorang tokoh legendaris, hampir dilupakan oleh orang-orang. Di musim panas hari ini, yang paling diperhatikan adalah sosok-sosok mempesona di daftar bintang, setiap gerakan 7 raksasa kuno dan 3 biksu dunia lain. Su Yi, di hati para biksu di dunia, telah lama menjadi karakter yang tertiup angin dan hujan. Tapi sekarang, Su Yi muncul kembali di dunia. Baru saja, saya secara pribadi membantai 6 pembudidaya gunung pedang Yunyin. Setiap orang memiliki firasat. Acara hari ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Nama Su Yi pasti akan membuat dunia kultivasi Daxia bergetar lagi. Bahkan, pada hari itu, berita tentang pertempuran ini menyebar ke seluruh alam hantu linglong seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Gunung Hitam. Di kedalaman Black Devil Mountain, ada area seperti area terlarang yang besar. Belum lama ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik di kuil Yinsa memasuki Gunung Setan Hitam, dan diduga mereka telah menemukan kekayaan besar dari tempat yang aneh dan menyusup ini. Daerah itu ditutup. Kakak ipar, di depan. Ketika dia melihat Gunung Setan Hitam di kejauhan, Ye Sun langsung bersemangat. Su Yi telah mencabut pidato terlarang pada Ye Sun. Dengan pelajaran ini, Ye Sun dengan jelas menyadari bahwa ketika berjalan di samping Su Yi, menghargai kata-kata seperti emas adalah kebajikan yang paling berharga. Pada awalnya, kamu di sini untuk melawan sipir itu. Su Yi bertanya. Bagus. Ye Sun menghela nafas, jika bukan karena orang itu yang mampu mengendalikan kekuatan terlarang dari Dark Ancient, bagaimana mungkin aku terbunuh dengan hanya sisa jiwaku yang tersisa untuk melarikan diri? Seperti apa rupa sipir itu? Su Yi bertanya. Kelihatannya sangat muda, tapi yang paling mencolok adalah pria itu memiliki tanda totem emas di antara alisnya, yang terlihat seperti pupil vertikal, yang sangat jahat. Ye Sun menunjukkan ekspresi kenangan, ketika saya bertarung dengannya, ketika pria ini menggunakan kekuatan terlarang dari zaman kuno yang gelap, tanda totem emas di antara alisnya akan berubah menjadi pusaran emas yang berputar, ini memiliki pencegah yang menakutkan. Kekuatan jiwa. Ketika Anda melawannya, itu seperti melawan Tuhan. Orang akan merasa tertekan, putus asa, dan kecil, sehingga kultivasi mereka juga akan sangat terpengaruh. Saat dia berbicara, rasa takut dan gentar melintas di antara alisnya, seolah dia mengingat adegan tragis ketika dia bertarung dengan sipir penjara. Tanda emas berbentuk pupil vertikal. Dan itu juga bisa mengejutkan dan menekan jiwa, mempengaruhi kekuatan tempur lawan. Su Yi berpikir sambil berpikir, sepertinya kekuatan semacam ini tidak dilahirkan, tetapi teknik rahasia unik yang dikuasai dengan mengolah semacam kekuatan warisan. Dia diam-diam mengingat petunjuknya. Ketika mereka berbicara, keduanya telah sampai di kedalaman Black Devil Mountain. Di kejauhan, saya melihat area terlarang pembunuh besar yang diselimuti kabut berwarna darah. Kakak ipar, aku merasakannya. Pada saat ini, Ye Sun berseru dalam ekstasi, tubuh Dao yang saya tinggalkan di sini pada awalnya masih memiliki aura asli yang tidak pernah hilang. Tidak heran dia sangat bersemangat. Selama puluhan ribu tahun, dia berada dalam situasi yang menyedihkan dan menyedihkan. Bahkan tubuhnya saat ini masih merupakan mayat yang ditinggalkan oleh orang lain. Tetapi jika dia dapat mengambil kembali nafas asli dari tubuh Tao yang dia tinggalkan, dia dapat membentuk kembali tubuhnya sendiri, dan dengan demikian memiliki kemungkinan untuk kembali ke puncak masa lalu. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu bahagia. Bahkan jika Anda membentuk kembali tubuh Anda, akan sulit untuk kembali ke keadaan Anda di puncak dengan kondisi Anda. Su Yi mengingatkan, bagaimanapun, kamu hanyalah sisa jiwa, dan Taoisme serta kekuatan yang kamu miliki di masa lalu telah lama dihancurkan. Pada saat ini, teriakan keras terdengar. Dua sosok muncul di kabut berwarna darah di kejauhan. Salah satunya adalah seorang pria berjubah putih, tubuhnya dipenuhi kabut hitam, matanya hijau, seperti hantu. Keduanya memiliki basis kultivasi transformasi roh. Biarkan dua pembudidaya hebat di alam transformasi roh ditempatkan di sini. Dari sini, dapat dilihat betapa Istana Yinsa sangat mementingkan daerah ini.
Sepertinya murid dan cucu Anda telah menemukan tubuh Tao yang Anda tinggalkan, dan bahkan mungkin, mengumpulkan mayat, untuk Anda. Su Yi bercanda. Wajah Yesun tenggelam dan berkata, kakak ipar, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ayo pergi dan melihat-lihat. Su Yi berjalan mendekat. Aku menyuruhmu pergi, tetapi kamu berani menerobos masuk. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menemukan kematian? Pria berjubah putih membuka mulutnya dengan ketidakpuasan, mata hijaunya melirik Su Yi dan Yesun, dan tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Su Yi mengabaikannya, tetapi memandang Yesun dan berkata, bagaimanapun, dia adalah muridmu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Yesun tampak rumit, dan berkata dengan suara rendah, dunia telah naik turun selama puluhan ribu tahun, dan dunia bawah Yinsa hari ini tidak banyak berhubungan denganku, tapi... Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu dan berkata, saya tidak ingin mereka mati karena ini. Su Yi mengangguk. Di kejauhan, lelaki tua berpakaian karung sedang merokok sebungkus rokok dan berkata dengan wajah kosong, ayo pergi, ada banyak peluang di alam hantu yang indah ini, kalian berdua tidak ingin membuang nyawamu sendiri di sini. Su Yi mendengus, mengangkat tangan kanannya, dan menembak. Sosok lelaki tua berbaju linen itu sepertinya ditekan oleh gunung suci, dihancurkan ke tanah, dan dengan tubuh yang berkedut keras, dia berdiri tegak dan pingsan. Ini. Pria berjubah putih membeku dan hampir melompat kaget. Di mana ini suci, bagaimana bisa begitu kuat? Tetapi sebelum dia bisa kembali sadar, Su Yi telah menembak lagi, dan menembaknya dengan telapak tangan yang berkibar. Pria berjubah putih itu pingsan. Dari awal hingga akhir, alam transformasi roh dari kedua iblis yin ini telah ada, dan tidak ada ruang untuk perjuangan dan perlawanan. Su Yi tampaknya telah melakukan hal sepele dan berkata, ayo pergi. Yesun buru-buru memimpin. Pada saat yang sama, area yang ditutupi oleh kabut jahat berwarna darah sangat dalam. Seorang pria tinggi dan agung dalam jubah Tao berdiri di depan jurang besar dengan tangan di belakang punggungnya. Di kedua sisi selokan, ada 4 altar perunggu yang baru dibangun. Ada beberapa fragmen harta karun yang disegel di setiap altar. Serangkaian cahaya hitam mengalir dari altar perunggu, seperti jaring besar, menutupi kedalaman jurang besar. Pria jangkung berjubah Tao melihat pemandangan ini, dan ada harapan dan antusiasme yang tidak disembunyikan dalam ekspresinya. Penatuagu, berapa lama kita harus menunggu? Di samping pria berjubah Tao, seorang wanita cantik dengan gaun hitam dengan kulit yang lebih baik dari salju bertanya dengan lembut. Jangan panik. Pria berjubah Tao berpikir sejenak dan berkata, menurut pendapat saya, dalam waktu setengah hari, tubuh Tao Tuan Ming Luoling Huang dapat diselamatkan di sini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.